Saat bekerja di IGD atau di Poli, dokter pasti pernah ya dok bertemu dengan pasien yang memiliki keluhan pandangan kabur. Nah, dari beberapa etiologi yang ada, terdapat kondisi yang berbahaya ketika pasien mengeluhkan pandangan kabur dan perlu dirujuk segera. Nah, apa saja tanda bahaya yang perlu kita waspadai dari pandangan kabur? Yuk kita simak video Alomedica kali ini. Halo dokter, saya Dokter Rara dari Alomedica. Pandangan kabur biasanya merujuk kepada penurunan kejernihan penglihatan yang terjadi secara bertahap dan seringkali kondisinya bersamaan dengan penurunan visus. Nah, tapi terkadang pasien tuh nggak bisa menjelaskan nih dok tentang keluhan pandangan kabur dengan baik. Contohnya nih dok, pasien bisa aja nih bilangnya kayak, aduh dok, mata saya mendadak buta nih. Atau ini kenapa ya dok, pandangan saya jadi terbatas gitu ruang pandangnya. Sehingga mengesankan bahwa yang dialami pasien adalah gejala buta mendadak atau penurunan lapang pandang. Padahal sih kondisi yang mereka maksud adalah pandangan kabur. Meski begitu, bukan berarti kita juga jadi bisa menyepelekan keluhan yang satu ini kan ya dok? Karena seperti yang kita tahu kalau pandangan kabur juga bisa menjadi salah satu tanda bahaya atau gejala dari kondisi-kondisi serius yang perlu kita waspadai. Tapi sebelum kita membahas dari tanda bahaya pandangan kabur, kita bahas dulu yuk dok beberapa penyebab dari pandangan kabur. Secara garis besarnya nih, mekanisme pandangan kabur berkorelasi dengan anatomi dan kondisi medis dari pasien. Nah, jadi munculnya keluhan pandangan kabur dapat dipicu atau dipengaruhi oleh hal-hal seperti kelainan refraksi, kekeruhan dari struktur mata, gangguan pada retina, maupun masalah pada saraf optik dan jarasnya. Sedangkan beberapa etiologi atau penyebab pandangan kabur yang paling sering adalah gangguan refraksi, age-related macular degeneration atau ARMD, katarak, dan diabetic retinopathy. By the way nih dok, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini, maupun informasi seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat untuk dokter-dokter di Indonesia. Contohnya artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktik kita sehari-hari nih dok. Terus artikelnya juga ada yang ber-SKP, jadi tentunya bisa menambahkan sertifikat yang dokter butuhkan. Nggak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin, plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan? Jadi download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store ya dok. Nah, kita kembali ke topik ya dok, untuk pembahasan lebih lengkap soal etiologi dari pandangan kabur berdasarkan lokasi atau jenis masalahnya. Nah, untuk ini sudah saya rangkum nih dok di tabel berikut ini. So, let's check it out. Wah, banyak juga ya dok penyebab dari pandangan kabur ini, tapi coba saya buat lebih mudah nih ya dok. Dari etiologi-etiologi yang udah tercantum pada tabel tadi, ada beberapa nih dok yang tergolong penyakit kegawat daruratan mata dengan keluhan utama pandangan kabur, yakni glaukoma akut sudut tertutup, perdarahan vitreus, ablasio retina, iridosiklitis akut, oklusi pembuluh darah retina sentral, neuritis optik, dan trauma pada mata. Gimana dok? Udah inget-inget kan ya dok kasus-kasus yang tadi saya omongin? Nah, sekarang saya mau kasih list nih dok yang berisi beberapa tanda bahaya dari pandangan kabur. Jadi, seumpama dokter menemukan tanda bahaya ini yang menyertai keluhan pandangan kabur, segera rujuk pasien dokter ke rumah sakit yang tentunya menyediakan layanan dokter spesialis mata. So, berikut ini adalah tanda bahaya dari pandangan kabur. Yang pertama, awitan atau onsetnya mendadak. Kemudian nyeri pada bola mata dengan atau tanpa pergerakan bola mata. Kemudian ada defek lapang pandang, serta adanya flash atau floaters yang bertambah. Kemudian kita juga bisa menemukan abnormalitas retina atau diskus optikus, riwayat HIV atau kondisi imunosupresi lain, riwayat kondisi medis yang bisa menyebabkan retinopati,
serta ditemukan keluhan penyerta seperti nyeri kepala, kelemahan wajah, ekstremitas, mual, muntah, dan fotofobia. Adanya gangguan bicara juga kita bisa temukan dan juga terdapat nyeri pada kulit kepala atau claudicatio rahang. Riwayat penggunaan obat baru, poliuria dan polidipsi, serta riwayat trauma. Dalam menangani pasien dengan tanda bahaya pandangan kabur, pasien tentunya membutuhkan pemeriksaan lanjutan, tata laksana, dan rujukan segera. Untuk membantu dokter menentukan langkah saat menemukan keluhan pandangan kabur, yuk kita perhatikan informasi berikut ini. Pada anamnesis, beberapa pertanyaan kuncian yang perlu dokter utarakan seperti pertama, kapan awitan atau onset gejala penglihatan kabur, terus keluhan munculnya pada satu mata atau dua mata, yang ketiga apakah disertai gejala penyerta, kemudian jangan lupa tanyakan intensitas nyeri jika ada keluhan nyeri, tanyakan juga riwayat-riwayat pasien seperti riwayat penyakit sebelumnya, riwayat pengobatan, dan riwayat konsumsi minuman beralkohol. Ingat, selalu perhatikan dan waspadai variasi penyampaian keluhan pandangan kabur yang bisa saja disebut oleh pasien dengan cara yang beragam tentunya, seperti penurunan kejernihan penglihatan, penurunan tajam penglihatan, buta mendadak, atau pandangan sempit. Oke, next. Oke, kalau pemeriksaan fisik sederhana biasanya sih masih bisa kita lakukan di vaskes tingkat 1 ya dok. Nah, beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan misalnya pemeriksaan visus, refleks pupil, pemeriksaan lapang pandang dengan tes konfrontasi, pemeriksaan tekanan bola mata dengan tonometer, pemeriksaan segmen anterior dengan senter, dan funduskopi direct. Untuk pemeriksaan penunjang mungkin sulit nih dok dilakukan di vaskes tingkat 1 sehingga mungkin perlu dirujuk baru bisa dilakukan. Tapi kalau di tempat dokter misalnya ada fasilitasnya, kemungkinan alat yang bisa dokter gunakan untuk pemeriksaan penunjang adalah funduskopi indirect, USG mata, optical coherence tomography atau OCT, dan fluorescence angiografi. Oke, tadi kita udah ngomongin sama-sama ya dok soal tanda bahaya dan juga langkah diagnostik dari penyebab keluhan pandangan kabur yang perlu kita waspadai. Sekarang kita bahas sedikit soal tata laksananya ya dok. Tapi sebelumnya dokter udah subscribe belum nih ke channel YouTube Alomedica? Kalau belum, subscribe dong dok. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar dokter bisa dapat update pas Alomedica upload informasi kedokteran terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih banyak ya dok. So, pada umumnya nih dok, tata laksana pandangan kabur akan disesuaikan dengan penyebabnya. Sebagai contoh, trauma mata open globe perlu ditutup tanpa memberi tekanan, kemudian kita bisa rujuk pasien ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis mata. Jika pasien mengalami glaukoma akut sudut tertutup, setelah melakukan pemeriksaan tekanan intraokular, turunkan tekanan intraokular dengan pemberian obat seperti acetazolamin, kemudian juga lakukan pemberian terapi mual dan muntah dengan antiemetik, baru habis itu segera rujuk ke dokter spesialis mata. Alright, demikian tadi video Alomedica mengenai tanda bahaya pandangan kabur. Semoga bermanfaat ya dok, minimal untuk refresh kita bersama sehingga kita tetap sigap di vaskes masing-masing. Oke deh, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.